Hai students, kembali lagi bersama dengan Miss Desi di pembelajaran tematik. Nah anak-anak, hari ini pembelajaran kita diambil dari subtema 4, yaitu tentang bermain di tempat wisata. Nah sebelumnya Miss Desi mau tanya nih, kira-kira siapa yang sudah pernah bermain di tempat wisata? Nah pasti semua kan, ada yang pernah bermain di pantai, di taman, dan lain-lain. Nah hari ini Miss Desi akan menjelaskan contoh-contoh bermain di tempat wisata, terus tentang aturan juga masih kita bahas. Nah, untuk itu mari kita simak bersama-sama ya. Check it out. Nah, Miss Desi mau bertanya nih, kira-kira siapa yang tahu apa-apa aja kegiatan saat bermain di tempat wisata? Ya, benar sekali. Oke, baik, Miss Desi akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa contoh kegiatan saat bermain di tempat wisata. Nah, yang pertama itu berenang dan bermain pasir di pantai. Yang kedua, bersantai sambil menikmati suasana. Yang ketiga, mencoba jajanan khas dan makanan lokal yang terkenal. Yang keempat, mengunjungi pusat kebudayaan tempat pembuatan kerajinan. Dan yang kelima, mengunjungi tempat bersejarah. Anak-anak, kita masih membahas tentang aturan. Nah, di mana-mana jika kita melakukan sesuatu atau bermain dimanapun itu, ingat, ada aturannya. Sama seperti di tempat wisata. Jika kita bermain, jika kita melakukan kegiatan, ada aturannya. Nah, mari kita simak-simak kira-kira apa saja aturan-aturan di tempat wisata. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak mencoret-coret fasilitas di tempat wisata. Yang kedua, menjaga barang pribadi yang dibawa saat berwisata. Nah, artinya kalian tidak boleh asal meletakkan barang kalian, harus tetap dijaga. Yang ketiga, mengantri saat membeli tiket ataupun karcis. Jadi kalau kita mau ke tempat wisata, misalnya ke taman bunga, terus mau membeli tiket ataupun karcis, jangan lupa harus mengantri. Yang keempat, tidak merusak fasilitas wisata yang disediakan. Dan yang terakhir, jika di pantai, dilarang berenang terlalu jauh dari pinggir pantai. Nanti kamu bisa tenggelam ataupun terbawa ombak. Nah, anak-anak, inilah aturan-aturan saat bermain di tempat wisata dan harus kita laksanakan ya. Baiklah anak-anak, yang perlu kita ketahui, nah ternyata aturan bukan hanya di tempat wisata aja, tetapi kita masih mau membahas tentang aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Nah, ternyata di lingkungan kita juga memiliki aturan masing-masing. Nah, untuk itu mari kita simak apa-apa saja aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Check it out. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak ugal-ugalan di jalan raya. Yang ketiga, tidak merusak fasilitas yang disediakan. Dan yang keempat, tidak mencuri fasilitas yang disediakan. Dan yang terakhir, menaati peraturan lalu lintas. Selain aturan yang ada di masyarakat yang pada umumnya kita laksanakan, ada juga aturan masyarakat secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, kira-kira seperti apa aturan tertulis dan tidak tertulis yang dilakukan di masyarakat? Nah, mari kita simak bersama-sama ya. Check it out. Aturan tertulis merupakan aturan yang diresmikan dalam bentuk peraturan resmi
ataupun aturan tertulis itu bersifat mengikat dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat ataupun diketahui. Seperti apa kira-kira contoh aturan tertulis di masyarakat? Nah, Miss akan menjelaskan apa-apa saja contoh aturan tertulis di masyarakat. Mari kita simak bersama-sama ya. Yang pertama, warga masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, warga masyarakat wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Yang ketiga, semua warga berkewajiban mengikuti kerja bakti. Yang keempat, setiap kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, tidak boleh berbuat keributan di lingkungan masyarakat. Sekarang kita membahas tentang aturan tidak tertulis. Nah, kira-kira apa itu maksud dari aturan tidak tertulis? Aturan tidak tertulis adalah ketentuan yang telah disepakati bersama untuk dilaksanakan. Namun, aturan ini tidak tercantum dimanapun. Meskipun tidak tertulis, aturan ini juga tetap harus ditaati atau dilaksanakan. Kira-kira seperti apa contoh aturan tidak tertulis di masyarakat? Nah, mari kita simak bersama-sama ya. Check it out. Yang pertama, menyapa jika bertemu tetangga di jalan. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, saling menghormati satu sama lain. Yang keempat, tidak boleh berkata kasar. Dan yang terakhir, tidak boleh melakukan kejahatan. Nah, inilah dia beberapa aturan yang tidak tertulis di masyarakat. Anak-anak, yang harus kita ingat yaitu kita harus selalu patuh atau taat pada aturan yang ada supaya hidup kita menjadi teratur. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan jangan lupa like video ini and subscribe ya. Terima kasih. Bye bye.